Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shirley Humaira Stanzah dari kelas 12 MIPA 3. Ini adalah video hasil presentasi saya dalam mengidentifikasi isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perlu kita ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identifikasi diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Teman-teman, sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, kita perlu mengetahui sistematika surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua, lampiran dan hal, ketiga, alamat surat, 4, salam pembuka, 5, alinea pembuka, 6, isi, 7, penutup, 8, salam penutup, 9, tanda tangan dan nama terang. Lampiran berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang masih teracak atau tidak tersusun secara sistematika. Lalu, bagaimana sih cara menentukan surat lamaran berikut menjadi tersusun dengan benar secara sistematika? Yang pertama, pada lampiran tersebut sudah benar karena terdapat tempat dan tanggal pembuatannya. Menentukan tempat dan tanggal pembuatan tanpa menggunakan titik di akhir. Di mana sih letak penulisan tempat dan tanggal yang benar? Yaitu di sebelah pojok kanan atas. Yang kedua, menulis lampiran dan perihal. Pada contoh di samping, tidak ada lampiran dan perihal. Ini salah satu yang salah ya teman-teman. Seharusnya kita harus membuat lampiran dan perihal. Dan kata lampiran tidak boleh disingkat. Berikut adalah contoh penulisan lampiran dan perihal yang benar. Yang ketiga, menulis alamat surat. Pada contoh tersebut sudah benar dalam kebahasaannya dan tidak menggunakan titik pada setiap akhir. Yang keempat, menulis salam pembuka. Pada contoh di samping tidak terdapat salam pembuka. Seharusnya setelah alamat surat kita harus menulis salam pembuka. Bagaimana sih contoh salam pembuka? Yaitu dengan hormat dan diakhiri menggunakan tanda baca koma. Berikut adalah salam pembuka yang benar. Yang kelima, alinea pembuka. Pada contoh tersebut itu bukan termasuk alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Berikut adalah alinea pembuka yang benar. Yang keenam, menentukan isi. Pada contoh tersebut sudah benar dan sesuai dengan kebahasaannya. Bagaimana sih cara mengetahui benar atau tidaknya? Isi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketujuh, penutup. Pada contoh tersebut, sudah benar pada penulisan kebahasaannya. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Yang kedelapan, salam penutup. Pada lampiran tersebut sudah benar. Pada bagian ini sangat penting karena salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang terakhir yaitu kesembilan, membuat tanda tangan dan nama terang. Pada lampiran tersebut itu salah. Seharusnya membuat tanda tangan dan nama lengkap si pelamar. Dan sebenarnya tempat penulisannya sudah benar, berada di pojok kanan bawah surat. Berikut contoh lampiran surat lamaran pekerjaan yang sudah benar, sesuai dengan sistematika dan kebahasaan. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.